Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa al-aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhizu min duni wakila. Dzurriyyatan man hamalna ma'ahu innahu kana abdan shakura. Dzurriyyatan man hamalna ma'anuhin innahu kana abdan shakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardh marrataini wa lata'lunna 'uluwan kabira. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي
warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran, dan semoga Allah senantiasa memberikan pahala kepada kita yang mendengar dan yang membacakannya. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjut ke acara berikutnya, yaitu arahan dan sambutan dari Bapak kita, Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Serang Baru, kepada Pak Suwono, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Insyaallah usikum nafsi bitaqwallah, barakallahu fikum wa iyyakum. Alhamdulillah, pada hari ini kita semuanya bisa hadir tengah-tengah ini, terutama yang saya hormati Bapak Dr. Andes Aimaman, tamu kita. Alhamdulillah bisa hadir walaupun di tengah-tengah kesibukan beliau setelah purna bakti, tapi tetap punya kesibukan. Mudah-mudahan supaya tetap awet, sehat, baik, insyaallah, amin. Dan yang saya hormati, saya banggakan, dan kita semuanya membanggakan Al-Mukarram Bapak Ustadz Mukhlis Mubarak LC selaku Ketua Pembina di Yayasan Al-Khair, dan juga selaku pengawas di pendidikan di Al-Hanif. Jadi Pak Mukhlis ini punya lembaga tahfiz, Pak, namanya Al-Khair, sudah berdiri dari tahun 2010, Pak Ustadz, ya. Sekarang sudah hampir 10 tahunan lebih, sehingga alhamdulillah beliau tetap eksis bersama kita. Yang saya hormati para tim pengembang sekolah, Ibu Hajah Masruka selaku kurikulum kesiswaan, Pak Angga Wahyudin selaku Humas, Pak Yudi selaku Sarana, dan Ibu Esti. Ada Ibu Esti? Oh ya, ya kita doakan mudah-mudahan ibunya Bu Esti Safakillah tetap disembuhkan oleh Allah dan dicabut segala penyakitnya. Alhamdulillah wassalamullah. Pak Pri, ini komite kita Pak Ai, Ketua Komite Pak Pri, alhamdulillah bisa hadir bersisiki religi bersama kita. Jadi program ini kita namakan Sisiki Religi yang dipandu oleh Humas. Nah, Sisiki ini kolaborasi, komunikasi, dan sinergi, bukan hanya kerjasama, tapi tetap saling komunikasi dan saling menolong serta membantu dalam kekurangan. Untuk itu, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang pada hari ini bisa meluangkan waktunya. Kalau misalkan ada kegiatan KBM daring, insya Allah tidak di-cancel, bisa setelah pada Jumatan. Karena sesungguhnya kita menghadiri taklim di majelis taklim itu pahalanya adalah sama dengan pahala jihad fisabilillah. Karena sesungguhnya majelis taklim inilah yang dinamakan dengan taman-taman surga. Kalau kita ingin melihat taman surga itu juga udah, tapi jauh dan mahal harganya. Cukup kita harus menghadiri taklim inilah yang namanya taman surga yang digambarkan oleh Rasulullah di dalam Al-Quranul Karim. Untuk itu Bapak, kami hanya bisa memberikan hal yang seperti ini untuk mensisiki religi, mempertebal ketakwaan kita. Dan alhamdulillah mulai hari ini kita bersisiki dengan teman-teman yang lain di luar kita. Bahkan nanti kita berbanyak lagi. Kalau misalnya nggak pandemi, ya kita selesai pandemi atau wabah, kita bisa undang tetangga-tetangga kita baik.
baik itu tetangga sekolah maupun kolega kita, sahabat-sahabat kita yang alhamdulillah yang sudah purna maupun yang belum, karena sesungguhnya mengajak di antara kita adalah sebuah kebaikan dan dibalas insyaallah dengan kebaikan pula. Baik Bapak Ibu, kita sekarang sudah menginjak waktu 8:15 sampai jam 9.30 kita nanti mengikuti tausiah baik kajian Al-Quran dengan tema peran Nabi pada masa kenabiannya, karena kita sudah bertemu di bulan-bulan kemarin baik dari lahir sampai usia 40, menikah 40, dan sekarang 40 sampai dia berjuang di Mekah. Seperti apa perjuangan Rasul? Betul enggak perjuangan kita ini seberat Rasulullah? Kalau memang berat Rasulullah, itulah kita dikasih oleh Allah, tidak diberatkan. Tapi kalau memang kita lebih ringan, kenapa kita tidak memperkuat iman kita, ketahuan kita dengan mengkaji Al-Quran seperti ini dan juga mengamalkan di hari-hari yang akan datang, terutama pada saat mengajar di sekolah maupun di keluarga kita, pada saat kita hidup di masyarakat. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas arahan dan sambutannya. Arahan sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Komite SMAN Negeri 1 Serang Baru oleh Pak Prihantoro. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke panitia bisa terselenggaranya acara ini, karena semua kegiatan itu harus ada yang koordinator atau yang bagian seksi sibuk. Dan alhamdulillah kita dirahmati Allah, diberi kesehatan dan keimanan sehingga kita bisa menghadiri acara di sini di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Kepala Sekolah, Bapak narasumber, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Guru semua yang hadir di sini. Mohon maaf tadi agak terlambat karena juga baru sampai dari luar kota tadi. Karena juga ini saya pikir kegiatan ini sangat penting, saya juga harus hadir di sini. Apalagi bercerita tentang Rasulullah. Jadi bagaimana bisa kita menjalankan kehidupan ini kalau bisa tidak jauh daripada apa yang sudah dicontohkan gitu. Jadi saya juga nggak mau berpanjang lebar, biar segera bisa mengambil ilmu daripada bapak-bapak narasumber. Saya pikir itu aja. Semua diberi kesehatan, alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man sara ala nahjihi ila yaumil amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ya, sama-sama kita hormati Kepala Sekolah kita, Bapak Sono,
semua. Tentunya yang pertama mohon maaf, mohon izin kepada para sesepuh, para orang tua yang hadir di tempat ini apabila saya pribadi khawatir dianggap kurang sopan atau kurang pantas berbicara di sini. Ini semata-mata karena undangan dari pihak sekolah, dan alhamdulillah ini sudah berjalan beberapa pertemuan, mudah-mudahan selalu istiqomah. Sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah, bagaimana kelemah lembutannya, kasih sayangnya kepada keluarganya, sampai-sampai beliau tidak pernah memukul dengan tangannya kepada istrinya dan juga kepada para pelayan-pelayan. Begitu juga dalam hadis yang lain, ketika beliau ditanya siapakah manusia terbaik itu, maka beliau menjawab, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Itu contoh beliau sebagai pemimpin di dalam rumah. Sebagai pendidik, tentu tidak ada pendidik yang terbaik daripada Rasulullah SAW. Ada satu kasus disebutkan dalam hadis sahih. Ketika itu seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau menceritakan suatu hari sedang sholat berjamaah di Masjid Nabawi bersama Nabi dan para sahabat. Kemudian tiba-tiba ada yang bersin, ya, ketika sholat ada yang bersin. Kemudian mungkin yang bersin itu mengucapkan, kalau kita bersin kita ucapkan apa? Alhamdulillah, gitu kan? Nah, dia lagi sholat mengucapkan alhamdulillah. Nah, maka spontan Muawiyah ini menjawab, ya rahmatullah. Ya, mungkin beliau ini mengetahui bahwa kalau ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka kita menjawab dengan doa ya rahmatullah, karena memang aturannya seperti itu. Cuma masalahnya ini kondisinya sedang sholat. Nah, maka ketika beliau menjawab ya rahmatullah, tiba-tiba orang-orang di sekitarnya yang sedang sholat juga, ya, menengok ke arah beliau semuanya sambil memelototi-nya. Kemudian mereka memukul-mukulkan tangannya ke paha mereka sebagai isyarat agar Muawiyah ini diam. Jelas ya? Jadi orang-orang di sekitar pada nengok, karena ini di awal-awal Islam. Kemudian memukul tangan ke paha, nyuruh diam. Maka Muawiyah pun marah. Beliau mengatakan, ini lagi sholat, ngapain kalian lihat-lihat ke saya? Nah, bicara seperti itu, ya, maka orang-orang di sekitarnya tambah jengkel. Akhirnya Muawiyah bin Al-Hakam, ya, beliau pun diam, tapi dalam hatinya ada rasa jengkel karena diperlakukan seperti itu oleh orang-orang. Kemudian selesai sholat, Nabi SAW menghampiri beliau, kemudian berkata, wahai Muawiyah, sesungguhnya di dalam sholat itu tidak boleh ada ucapan manusia. Sholat itu hanya tasbih, takbir, tahmid, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa reaksinya? Muawiyah kemudian mengatakan, demi Allah, saya tidak pernah menjumpai pendidik yang lebih baik selain Rasulullah SAW. Beliau tidak menghardikku, tidak membentakku, tidak memelototiku. Beliau hanya mengatakan sholat ini tidak boleh ada ucapan manusia, karena sholat itu hanya tasbih, takbir, tahmid, dan zikrullah. Ini satu contoh. Nah, makanya kemudian beliau berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan.
Ya Allah, berikanlah rahmat kepadaku dan kepada Muhammad, dan jangan engkau berikan rahmat kepada selain kami. Itu efeknya, karena beliau jengkel kepada orang-orang ketika dirinya melakukan kesalahan, tapi malah dibentak-bentak, dihardik, diplototin. Tapi sama Nabi Muhammad enggak, cuma dikasih tahu aja. Nah makanya terhadap orang yang tidak tahu, cara menghadapinya adalah dengan edukasi, ya, dengan memberitahu. Ya. Nanti ada tingkatan lagi, orang yang sudah tahu tapi ngeyel, itu juga cara menghadapinya ada. Nah itu semua ada contohnya dan sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah itu urgensinya kita mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW. Nah pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas secara ringkas dari sejak beliau lahir sampai usia 40 ya, atau sebelum 40 sudah kita bahas pernikahannya dengan Khadijah. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat ketika itu Rasulullah SAW memberikan mahar yang luar biasa kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah hari ini kita akan lanjutkan tentunya secara ringkas ya, karena kalau secara terperinci ini tentunya butuh waktu yang lebih panjang. Dari usia 40 atau menjelang 40 dan awal dakwah Nabi SAW di Makkah. Nah di sini saya baca dari kitab Al-Wahiqul Mahfuz. Kalau terjemahannya nama bukunya Sirah Nabawiyah. Kalau dibaca di pendahuluannya, kitab ini ditulis oleh Syekh As-Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri. Sebetulnya buku ini ditulis tanpa direncanakan oleh penulisnya. Jadi ceritanya ada sebuah lembaga di Saudi Arabia namanya Rabithah Al-Alam Al-Islami. Ada perwakilannya di Jakarta, di Kampung Melayu. Dulu lembaga ini biasanya suka membagi-bagikan mushaf bagi yang membutuhkan, baik di masjid-masjid atau sekolah-sekolah. Jadi kalau perlu bisa mengajukan permohonan ke sana. Itu dulu. Walau alam kalau sekarang. Nah lembaga itu mengadakan lomba penulisan buku tentang sejarah Nabi SAW. Itu 6 bulan sebelumnya beliau itu sering bermimpi, kemudian mimpinya itu besoknya terjadi dalam kehidupan nyata selama 6 bulan. Nah itu tanda kenabian ya, karena para nabi itu mimpinya benar. Dalam hadis Nabi menyebutkan ru'yal anbiya haqqun, mimpi para nabi itu benar. Nah ketika nabi akan diangkat menjadi nabi, itu ada permulaan-permulaannya. Nah di antara permulaannya itu adalah nabi selama 6 bulan selalu bermimpi dan mimpinya itu nyata. Nah itu sebagai permulaan atau pertanda bahwa beliau itu sebentar lagi akan menjadi seorang nabi dan rasul. Ini diceritakan dalam buku ini. Kemudian permulaan yang kedua, sebelum beliau nanti mendapatkan wahyu, beliau itu merasa senang untuk menyendiri, atau bahasa istilah fikihnya beruzlah, mengasingkan diri, atau tahannuth, berdiam diri di satu tempat. Nah beliau memilih tempat di Gua Hira yang berada di Jabal Nur. Itu Gua Hira itu ya tidak luas, kecil, cuma beberapa dirok ya disebutkan dalam kitab ini ya, panjangnya 2 atau 3 ini dari sikut sampai ujung jari, kemudian lebarnya sekitar itu juga. Jadi itu ruangan kecil.
itu berada di Jabal Nur. Di situ ada gua kecil namanya Gua Hira. Nabi SAW senang menyendiri di situ, dan beliau menyendiri di situ selama 1 bulan dalam 1 tahun. Dan beliau melakukannya itu di bulan Ramadan. Jadi setiap bulan Ramadan selama 3 tahun sebelum usia beliau 40. Ya, berarti kalau mau dihitung ya, sejak usia mungkin sekitar 37 atau 38 mungkin 39. Itu 3 tahun sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul. Jadi 3 tahun sebelum beliau menjadi Rasul, beliau suka mengasingkan diri selama 1 bulan, yaitu di bulan suci Ramadan. Nah, apa yang beliau lakukan di situ? Beliau beribadah di malam harinya. Beliau membawa bekal, disebutkan di sini bekalnya beliau membawa adonan tepung. Kalau kita mungkin sekarang roti ya, sama air. Dibawa ke situ ya, untuk kebutuhan makannya. Kemudian sholat, ya sholat sebelum diwajibkan sholat. Ya, sholatnya hanya 2 rakaat. Ya, karena belum turun perintah sholat. Di situ beliau beribadah, bermunajat. Beliau berpikir, memikirkan keadaan kaumnya yang menyembah patung, menyembah berhala, dan itu bertentangan dengan hati nuraninya. Nah, sampai kemudian pada suatu malam datanglah malaikat Jibril alaihi salam membawa wahyu, dan ini adalah wahyu yang pertama. Nah, malam ini disebutkan oleh para ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan malam tanggal 7 Ramadan, ada lagi yang mengatakan malam 17 Ramadan, dan itu yang diyakini di kita. Makanya pada malam 17 Ramadan itu suka ada peringatan nuzulul Quran, karena pada malam itu malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW menurunkan Al-Quran untuk pertama kalinya. Ada juga yang mengatakan tanggal 21 Ramadan. Tanggal 21 Ramadan. Makanya dalam salah satu surat juz amma itu ada namanya surat Al-Qadar. Di ayat pertamanya di situ berbunyi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu malam pertamanya tanggal 21. Karena Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama, bahkan ada yang menyebutkan juga di bulan Rajab. Ya, tetapi yang lebih kuat bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan berdasarkan nas-nas dari Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah Allah juga menyebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Nah, jadi malaikat Jibril alaihi salam beliau turun kemudian mendatangi Nabi SAW yang sedang mengasingkan diri di Gua Hira. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Iqra." Apa itu Iqra? Bacalah. Malaikat Jibril memerintahkan Nabi untuk membaca. Sedangkan Nabi itu adalah al-ummi. Ummi itu artinya buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya, dan ini tentu rahasia Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya. Kenapa Nabi SAW ditakdirkan oleh Allah seperti ini? Nah, rahasianya adalah
agar orang-orang yang benci dengan Islam mereka tidak bisa menuduh bahwasanya Al-Quran ini adalah ucapan Nabi Muhammad SAW. Ya, karena bagaimana seorang yang buta huruf tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tapi kemudian bisa menciptakan kalimat-kalimat yang indah seperti Al-Quran itu mustahil. Makanya Al-Quran ini memang bukan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Al-Quran ini adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad SAW dengan sangat erat. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan malaikat Jibril menarik tubuhnya, kemudian mendekapnya dengan sangat erat. Hatta balagha minil juhda, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul merasa kesulitan, ya, karena dipeluk erat. Beliau menderita. Nah, ketika beliau sudah berada di puncak kesulitannya, kemudian dilepaskan lagi. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, "Iqra, baca." Nah, maka Nabi menjawab dengan jawaban yang sama, "Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca." Lalu dipeluk lagi kayak tadi, sampai erat, jadi dekat, ya, sampai kesulitan bernapas. Ya, setelah di puncak kesulitannya dilepaskan lagi, lalu diperintahkan lagi yang ketiga kalinya, Iqra, baca. Jawabannya sama, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Nah, para ulama menjelaskan apa rahasianya atau hikmahnya malaikat Jibril alaihissalam mendekap Nabi, ya, sampai 3 kali, sampai Nabi Muhammad SAW merasa kesulitan seperti itu. Para ulama menjelaskan ini seolah-olah malaikat Jibril ingin menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa yang akan disampaikan itu bukanlah sesuatu yang ringan, bukanlah sesuatu yang gampang, tapi yang akan diberikan kepada Nabi SAW itu adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang bahkan sangat berat. Jadi engkau harus siap mengembali. Itu rahasia. Nah, setelah 3 kali seperti itu, barulah malaikat Jibril membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat Al-Alaq ayat pertama sampai ayat kelima. Itulah wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Nah, di sini kalau kita kaji tentang tafsirnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ya sering kita dengar bahwa ayat pertama yang diturunkan adalah Iqra, bacalah. Ini memberikan isyarat kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW untuk banyak membaca. Jadi jangan malas membaca. Nah, alhamdulillah kita juga insya Allah yang ada di sini semangat membaca. Ya. Cuma yang dibacanya apa dulu? Ya. Kalau baca WA insya Allah, ya. Setengah jam kuat, bahkan 1 jam juga kuat. Tapi kalau baca literasi, baca buku-buku para ulama, insya Allah kuat juga. Cuma kekuatannya berbeda-beda. Ya, ada yang baru buka ditutup lagi, ya, ada yang baru 5 menit dan ngantuk, ada yang 10 menit. Nah, ini kembali kepada hati masing-masing. Nah, makanya Iqra itu memberikan pesan kepada kita untuk rajin membaca. Selain bertanya, membaca itu merupakan salah satu pintu ilmu. Ya. Untuk mendapatkan ilmu itu banyak caranya.
dengan bertanya kepada yang ahlinya, itu juga pintunya. Termasuk juga membaca, ya, membaca karya tulis para ulama. Nah, Bapak Ibu sebagai pendidik tentunya harus banyak juga membaca, ya, terutama membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan profesi, dengan profesi kita sebagai pendidik. Kompetensi kita sebagai pendidik itu dituntut untuk profesional. Bagaimana kita menyiapkan pembelajaran, kemudian nanti action di kelas. Karena kalau perencanaan bagus tapi di kelasnya jelek, itu tidak maksimal juga. Begitu juga di kelasnya bagus tapi perencanaannya salah, kurang juga. Jadi antara perencanaan dengan ketika di kelas sampai nanti evaluasi, nah itu ada ilmunya. Dan salah satu mendapatkannya adalah dengan cara banyak membaca. Nah itu salah satu kajian tafsir. Mungkin kalau dibahas tafsirnya ini akan panjang. Nah, tapi kita ambil satu poin saja tentang Iqra. Nah kemudian ternyata luar biasa. Yang ketiga, perintah Allah kepada Rasulullah, yaitu kandungannya atau fadilahnya apa surat yang ketiga itu. So ya ibu ya emang dia tadi siapa tuh surat yang ketiga Pak. Iya, perintah surat malam yaitu tadi betul saja. Iya, 100 untuk ibu. Memang dia tadi serius banget ya yang terjadi. Yang terakhir tadi tentang fikih ya, apakah fikih itu adalah bicara fikih, adalah bicara khilafiyah. Khilafiyah itu adalah peluang-peluang untuk beda, tetapi tetap bukan sebuah apa kata kalau orang lain bilang perbedaan itu adalah biasanya apa Pak? Perbedaan itu adalah bukan. Ada yang mengatakan perbedaan itu adalah sebuah rahmat atau apa Pak? Padahal bukan. Persoalan perbedaan yang mana yang dirahmat itu ya, karena tetap perbedaan itu harus. Kemudian kalau ada yang kurang pasnya, misalnya Ustaz tunjuk ada kurang pasnya, harus ditulis, jangan menyimak. Sebab kalau barang baca sulit akan diketahui kurang dan lebihnya bacaan itu. Betul Bapak Ibu? Atau berarti satu-satu Al-Quran. Kalau Bapak baca Al-Quran, boleh menjelaskan. Boleh itu di grup ada ya, di grup dia itu boleh apa. Jadi ya yang perlu dicek ini bukan bacaan Iqra atau bacaan Al-Quran yang ramai tidak, tapi bacaan kita. Ya kita nggak usah malu, sehingga hari ini kita mulai boleh sebelum kita sampai di sana. ya, kadar panjangnya sama, ya, antara lillahi dengan an itu sama-sama 2 harokat. Jadi ya walaupun beda istilahnya, ya kalau lillahi itu 2 harokat namanya matobi. Kalau anza itu 2 harokat juga tapi namanya ikhfa, ya. Nah, jadi kalau secara keseluruhan jumlah yang panjangnya tadi ada 7 ya. Yang lainnya tidak dibaca panjang. Nah sekarang sekali lagi kita baca, nanti silakan diikuti. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah
di situ ada alladzi, di atas huruf itu ada tanda seperti alif ya. Itu menunjukkan tanda panjangnya dia berbeda. Kalau standar panjang itu kan 2 harakat. Nah kalau ini majalis tanda panjangnya lebih ya, boleh 5, boleh 4, boleh juga 2 sebetulnya. Tapi itu dalam riwayat tertentu ya. Tapi kalau riwayat yang umum majalis itu 5 harakat. Berarti dia panjangnya lebih. Alhamdulillah. Kalau lillahi 2 harakat itu segitu misalnya. Berarti kalau 5 lebih panjang. Alhamdulillahilladzi seperti itu. Jadi kadar 2 harakat itu segimana sih? Atau 5 harakat itu segimana sih? Sebetulnya nggak ada ukuran. Jadi kembali kepada ritme bacaan masing-masing. Kalau bacaannya cepat, berarti 2 harokatnya ya segitu. Tapi kalau bacaannya ritme melambat, 2 harokatnya nanti lebih panjang. Nah, yang perlu Bapak Ibu kuasai adalah menyamakan ukuran. Jadi yang 2 harokat itu ukurannya harus sama. Misalnya di sini antara panjang lillahi dengan Allah itu kan sama 2 harokat, betul nggak? Jangan sampai beda. Misalkan begini, yang beda. Alhamdulillahilladzi anzala ala Allahnya itu panjang ya, karena itu harusnya 2 harokat. Dari mana kita tahu kepanjangan? Karena 2 harokat yang sebelumnya pada kata lillahi kita bacanya nggak segitu, jadi harus sama. Alhamdulillah tapi segitu, yang lainnya juga harus segitu juga. Satu lagi terakhir sebelum nanti kita lanjutkan sentuhan-sentuhan, di akhir ayat itu ada simbol apa ya Bapak Ibu bisa kebaca nggak? Di akhir ayat di atas kata iwajah itu kan ada tulisan, ada nggak? Ada ya? Itu ada huruf sin, terus huruf kaf, terus ta, terus tambutoh, betul ya? Itu bacanya sakta. Sakta itu bahasa Arab, artinya kalau terjemahannya itu diam. Secara istilah, kalau ada ayat yang dikasih tanda seperti ini, maka kita membacanya berhenti sejenak tanpa bernafas. Jadi berhenti sejenak tanpa bernafas. Itu kalau kita mau lanjut dengan ayat yang kedua. Tapi kalau kita mau berhenti atau wakaf di ayat pertama, maka di situ tidak ada sakta. Sakta itu berlaku atau aktif kalau kita mau lanjut dengan ayat kedua. Contoh, kita lanjut dengan ayat kedua, otomatis membaca kata iwajah itu harus dengan sakta, berhenti sejenak tanpa bernafas. Ya, silakan Bapak Ibu boleh perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara semoga apa yang dikerjakan ini senantiasa mengabulkan apa yang kita diberikan Allah, rahmatan, kenikmatan, kesehatan, berkah di dunia dan akhirat. Kami amin Allahumma amin. Syukur mari kita berdoa Allah awalnya Muhammad Sayyidina
Muhammad